Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Apa kabar sedulur EMC? Sedulur YouTube kita di Hasan Sabila Official dan juga teman-teman TikTok kita di Hasan Sabila Official. Juga buat teman-teman yang ada di Facebook. Hai, selamat malam. Kali ini inovasi beliau adalah mengenai pertulangan. Nah, apakah tulang belakang itu kerusakannya hanya seperti saraf kejepit atau kemudian ada kerusakan atau mungkin sakit pinggang. Nah, sakit pinggang seperti apa? Kali ini Bang AS akan mengulas lebih dalam lagi tentang sakit pinggang karena yang dinamakan dengan spondylosis lumbal. Seperti apa? Apakah gejalanya mirip dengan saraf kejepit dan penyebabnya apa? Inovasi Bang AS malam kali ini akan beliau berikan. Halo Bang AS, selamat malam. Halo Mia, selamat malam juga Mia. Selamat malam juga pada sedulur MC yang ada di radio dimanapun Anda mendengarkan. Malam kali ini Bang AS akan memberikan tema mengenai spondylosis lumbal. Ya. Bang AS, bukan hanya saraf kejepit, ternyata cedera punggung atau yang namanya sakit punggung itu banyak sekali ya ternyata ya setelah dipelajari. Betul. Nah, inovasi Bang AS yang baru ini adalah mengenai spondylosis lumbal. Apa dan penyebabnya apa? Apakah sama dengan saraf kejepit dan seperti apa? Akan kita simak bersama-sama. Silakan Bang AS. Orang kalau cedera pada tulang punggungnya, ini tulang punggung ya, maka filosofi tulang punggung itu sebagai kekuatan ekonomi di rumah tangga kan begitu ya. Tulang punggung manusia sebagai kekuatan manusia hidup. Itu di tulang punggung karena tulang punggung itu yang membawa kita berjalan. Tulang punggung itu yang menyangga kita ketika duduk. Tulang punggung itu menggerakkan kita ketika menjalankan ibadah sholat. Berarti tulang punggung adalah pokok bagi kehidupan manusia. Pada malam ini saya akan membahas tentang spondylosis lumbal. Ini efeknya spondylosis lumbal ini membuat otot perut bisa terjadi kram. Efeknya, Pak. Otot paha bisa terjadi kram. Ini dari tulang belakang loh, Pak. Kenapa? Pada bentuk sponnya, bantalannya ada masalah, ada terjadi radang di sana. Maka secara definisi kita akan mengenal yang disebut spondylosis lumbal merupakan suatu keadaan di mana terjadi degenerasi. Degenerasi ini rusak, ambrol, sulit diobati. Kerusakan, degenerasi. Rusak dari mana? Rusaknya bisa karena kecelakaan jatuh. Rusak dari mana? Bisa karena tumpukan gula. Rusak dari mana? Bisa karena kapur. Rusak dari mana? Bisa karena hipertensi atau tergesa tinggi. Paham ya Pak ya? Rusaknya di mana? Pada tulang belakang dan terjadi radang sendi pada ruas tulang belakang. Setiap bagian tubuh yang bisa ditekuk adalah sendi, termasuk lumbal ini tadi Pak. Lumbal ini bagian tulang belakang Pak. Dibagi bagian atas yang menyangga kepala disebut cervical. Yang menyangga rongga-rongga dada, rangka-rangka dada ini disebut tulang torak. Yang menyangga bagian ke bawah ya, tulang ke bawah ya, dari perut sampai ke panggul. Ini disebut tulang lumbal. Paham ya Pak ya? Mari kita lanjut. Penyebabnya apa sih Bang? Spondylosis ini jadi bermasalah penyebabnya ya.
Satu, banyak duduk. Yang kedua apa? Berkurangnya sumsum tulang belakang. Yang ketiga adalah cedera jatuh. Yang keempat, dia pernah menderita saraf kejepit. Yang kelima, terjadinya perut buncit. Ya. Yang keenam, kram otot lambung. Ini sering terjadi. Gitu ya. Kemudian kita akan melihat Bapak dan Ibu, efek dari spondilosis lumbal ini kalau bermasalah atau mulai aus atau mulai gepeng atau mulai terkikis, apa sih efeknya? Satu, efeknya adalah kaki mengecil. Yang kedua, sulit BAB. Yang ketiga, tidak kuat berjalan jauh. Yang keempat adalah badan membungkuk. Yang kelima, tidak mampu dia mengangkat beban. Kemudian yang keenam itu geraknya terbatas Bapak dan Ibu. Yang ketujuh, tanda-tandanya adalah efeknya sering kencing. Yang kedelapan, efek spondilosis ini hilang keseimbangan, kerap ngelir. Yang kesembilan, tidak tahan duduk lama, pasti ya. Efek yang ke-10 itu leher menjadi kencang. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ke-11 adalah menekan saraf tulang belakang. Dia mampu kerusakan pada spondilosis lumbal ini mampu menekan pada saraf belakang. Yang ke-12 bisa terjadi komplikasi hernia dan saraf kejepit. Itu efeknya bisa terjadi. Yang ke-13, rasa sakit dan kaku pada pinggang. Yang ke-14, sering terjadi kejang otot dan nyeri. Terutama pada otot perut. Yang kedua, otot betis. Yang ketiga, otot dada nyeri. Dan yang keempat, otot batang leher. Kemudian ada beberapa pantangan yang sudah saya pisah-pisahkan, Pak. Saya klasifikasi. Ada bentuk minuman, ada bentuk makanan, dan pantangan pola hidup. Ini sudah saya klasifikasi. Saya pos-poskan, pos makanan sendiri, pos minuman sendiri, kemudian yang pos untuk pola hidup sendiri. Agar Bapak gampang untuk menerimanya. Bapak dan Ibu, saya golongkan dari jenis makanan. Satu, nanas. Yang kedua, nangka, santan, mie instan. Kemudian yang mempunyai zat besi apa? Terkenal dengan sayur bayam yang dipanaskan berulang-ulang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, itu dari makanan ya. Dari minuman ada kopi, ada air kelapa, ada minuman bersantan matang atau santan yang sudah direbus, Bu. Berarti santan mentah boleh. Minuman yang bersantan matang itu yang tidak boleh. Dari pola hidup, satu, duduk terlalu lama, ini dihindari. Mengangkat beban terlalu berat, duduk lama tanpa ganti posisi. Kemudian menahan kencing. Pantangan berikutnya adalah tempat duduk yang empuk, itu harus dihindari. Kemudian tidak boleh Bapak akan melakukan duduk di kursi dingkle atau kursi yang pendek seperti kursi rendah, ya. Terus kemudian pola hidup berikutnya adalah hindari jalan bertangga. Bapak Ibu, kita akan membuat resep
Resep ini akan saya sumbangkan kepada sedulur EMC. Kasih judul resep perbaikan spondylosis lumbal. Gampangannya bantalan lumbal, gitu ya gampangnya. 1. Daun kunyit. 3. Potong-potong. Daun cemara pantai. 1 genggam. Segar, remet-remet. Baru dimasukkan. Simbar menjangan 20 cm, potong-potong. Ini jenis daun yang nempel di pohon ya Pak ya. Daun brambang merah atau bawang merah. Ambil secukupnya, potong-potong. Itu untuk anti radangnya, anti nyerinya. Saya ambil dari situ. Ya. Rebuslah dengan air 5 gelas, sisakan 3 gelas, diminum sehari 3 kali. Paham? Obatnya berada di prosen. Nah ini yang berhubungan dengan sendi prosen Pak. Prosendi. Prosen itu singkatan dari prosendi. Bagaimana kita sehat? Bersama Bang AS. Kita selalu sehat secara alami. Dari saya, salam sehat alami. Terima kasih. Buat yang ada di YouTube juga di Hasan Sabila Official juga mengucapkan terima kasih banyak. Matur nuwun juga buat teman-teman ataupun sedulur EMC 97.8 FM. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Dan akhirnya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.